Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan makalah tentang kejahatan teknologi informasi, yang mana makalah ini dibuat oleh saudara Rahma Sriwibowo sama Dian Wahyubowo. Untuk mempersingkat, kita langsung ke pembahasan aja. Di bab 2 ya. Perkembangan akal manusia yang begitu cepat, yang berpengaruh kepada maupun dipengaruhi oleh teknologi informasi, seolah tidak bisa dibendung lagi, khususnya di zaman kemajuan seperti sekarang ini. Terkala manusia menciptakan sekaligus membutuhkan teknologi jaringan komputer. Internet merupakan kegiatan komunitas manusia menjadi bagian besar dan tercepat pertumbuhannya yang telah melampaui batas suatu negara dengan melalui jaringan internet. Maka kita bisa mengetahui apa yang terjadi saat ini di belahan dunia lain. Dengan dunia internet dan disebut juga cyberspace, hampir segalanya dapat dilakukan sebagai positif dari dunia maya itu untuk membentuk tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun dampak negatif pun bisa dihindari. Misalnya beberapa pornografi yang marak di internet. Perkembangan teknologi internet muncul kejahatan disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia merupakan fenomena seperti pencurian kartu kredit, hacking terhadap sebagai situs, penyadapan transmisi data orang lain, misalnya email ya, dan manipulasi data secara menyimpan perintah yang tidak dikehendaki di dalam programmer komputer. Cybercrime kerap disamakan dengan computer crime. Menurut the US Department of Justice adalah sebagai any illegal act requiring knowledge of computer technology for its preparation, investigation, and prosecution. Senada disampaikan oleh Organisasi of European Community Development yang mendefinisikan computer crime sebagai illegal, technical on unauthorized violating in the automatic processing and order transmission of data. Sementara menurut ahli Andi Hamzah, kejahatan komputer mempunyai pengertian sebagai berikut. Kejahatan di bidang komputer yang secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer yang secara ilegal. Adapun tujuan dari pembacaan makalah ini agar kita mengetahui apa yang pastinya kejahatan teknologi informasi yang sangat berbahaya pada suatu informasi. Kita bisa mengetahui cara bagaimana kejahatan timbul mengambil informasi. Bisa mengetahui jenis kejahatan apa saja, bagaimana cara mengulangi jika ada kejahatan teknologi informasi, dan cara menjaga bisa supaya terhindar dari kejahatan teknologi informasi. Aktivitas pembelajaran yang dilakukan adalah memahami materi pembelajaran, melakukan pemahaman tentang kejahatan IT yang ada pada tahun ini. Saat penanggulangan bagaimana jika terjadi kejahatan IT, membuat pengaman dan data agar terhindar dari kejahatan IT. Nah, jenis kejahatan IT, jenis kejahatan berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukannya dapat digolongkan dalam beberapa macam seperti yang di bawah ini. Unauthorized access, yakni kejahatan yang terjadi ketika seorang memasuki atau masuk ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, misalnya probing atau port. Illegal konten yaitu memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap pelanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum seperti penyebaran pornografi. Penyebaran isu secara sengaja pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email, terus ada tuh kan yang di WhatsApp apa segala, pokoknya yang sosmed kayak gitu. Terus data forgery ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis database. Langsung loncat aja. Cyber stalking, carding, hacking, and cracker. Hacking atau ya hacker gitu ya. Hacking itu jenis apa? Jenis kejahatan nyerang orang yang melakukan hacking itu disebut hacker. Terus cyber squatting and receipt squatting.
hijacking, cyber teroris atau teroris pas internet kali ya. Berikut alasan maraknya kejahatan IT, faktor politik, macam mereka cybercrime menjadi Indonesia dengan masalah yang dihadapi oleh aparat penegak. Proses kriminalisasi di bidang cyber yang terjadi merugikan masyarakat. Penyebaran komputer dapat merusak jaringan komputer yang digunakan oleh pemerintah, perbankan, pelaku usaha maupun perorangan yang dapat berdampak terhadap kekacauan dalam sistem jaringan. Yang kedua, faktor ekonomi. Kemajuan ekonomi satu bangsa satu dipengaruhi oleh promosi barang-barang produksi. Jaringan komputer dan internet merupakan media yang sangat murah dan untuk promosi. Masyarakat dunia hanya banyak yang menggunakan media ini untuk mencari barang-barang kepentingan perorangan maupun berkorporasi. Produk barang yang dihasilkan oleh industri Indonesia sangat banyak dan digemari oleh komunitas internasional. Faktor sosial budaya yang di luar dari beberapa aspek, yaitu kemajuan teknologi informasi dengan teknologi informasi, sumber daya manusia, sumber daya teknologi informasi, dan yang kedua sumber daya manusia. Nah, pelaku kejahatan IT yang pertama, bagaimana sistem berjalan atau mencari letak lemah sistem yang dipakai oleh suatu instalasi perusahaan. Pelaku kejahatan IT sudah pasti adalah orang yang mengerti tentang aktivitas IT atau perkembangan IT sehingga mampu mengambil informasi pada suatu sistem. Yang ketujuh, cara mengatasinya, selalu gunakan security software yang up to date. Yang penting ya jangan yang crack-an ya, karena yang crack-an biasanya dibaca oleh komputer itu sebagai virus. Yang kedua, buat password yang kuat. Yang ketiga, install software antivirus yang asli ya, bukan yang biasa. Yang asli banyak kok, yang gratis. Ya meskipun ada yang bayar paling cuma berapa, itu juga murah. Yang keempat, membuat data backup data. Yang lima, konsultan keamanan untuk menentukan berapa amannya bisnis Anda. Yang keenam, menggunakan fitur keamanan untuk website Anda. Mungkin berikut pemaparan makalah tentang kejahatan teknologi informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.